Pada November 1922, seorang anak laki-laki berjalan melewati pegunungan gurun di Mesir dan menemukan beberapa anak tangga kuno yang diukir di batu. Kemudian, penemuan ini menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar dan paling signifikan di dunia. Anak tangga ini merupakan bagian dari makam Tutankhamun yang belum tersentuh. Para arkeolog menemukan sekitar 5.000 benda kuno, termasuk perhiasan, kain, vas yang dilukis, dan topeng pemakaman. Kamu mungkin pernah melihat salah satunya. Ini telah menjadi salah satu atribut yang paling dikenal dari Mesir kuno. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan sekarang umat manusia akhirnya mendekati penemuan berskala besar lainnya, makam Cleopatra. Ratu ini adalah penguasa aktif terakhir dari kerajaan Ptolemeus di Mesir, yang duduk di singgasana dari tahun 51 hingga 30 sebelum Masehi. Ada banyak catatan kuno tentang Cleopatra, pemerintahannya, dan kepribadiannya yang gak biasa. Namun hingga saat ini, belum ada yang menemukan rahasia tentang kematiannya dan tempat pemakamannya. Jadi, seorang arkeolog, Dr. Kathleen Martinez, telah mempelajari catatan-catatan kuno dan kuil-kuil di sekitar Alexandria selama beberapa dekade dan menyimpulkan bahwa makam ratu seharusnya berada di bawah kota kuno Tapusiris Magna yang didirikan pada 280 sebelum Masehi. Itu adalah sebuah kota besar di pantai utara Mesir di mana puluhan ribu orang terlibat dalam perdagangan dan industri. Dan tampaknya, dugaan Dr. Martinez benar. Dia dan sekelompok arkeolog telah menemukan terowongan bawah tanah rahasia di dekat Alexandria dengan panjang sekitar 1,3 km. Terowongan itu terpotong di dalam batu di bawah kuil Tapusiris Magna. Selama penggalian lebih lanjut, mereka menemukan banyak hal yang mengindikasikan makam Cleopatra berada di kedalaman terowongan. Ada kemungkinan juga dia dimakamkan di sana bersama dengan komandan Romawi, Mark Antony. Menurut catatan kuno, Cleopatra dan Mark Antony saling mencintai dan bersama-sama menentang Senat Romawi yang menyatakan Antony sebagai pengkhianat. Fakta bahwa bencana alam telah terjadi di wilayah Tapusiris Magna selama ribuan tahun bisa mempersulit penggalian. Gempa bumi dan banjir menghancurkan kota dan mungkin membanjiri terowongan bawah tanahnya. Namun para arkeolog berharap makam kuno itu tetap tak tersentuh dan menyembunyikan banyak harta karun serta catatan tentang kehidupan kerajaan Mesir kuno selama pemerintahan dinasti terakhir. Ada kemungkinan penggalian akan dilakukan di bawah air dan di dalam lumpur. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan dana, tapi para arkeolog yakin itu sepadan. Bagaimanapun, masih terlalu dini untuk mengatakan Cleopatra benar-benar terkubur di sana. Tapi para ilmuwan telah menemukan banyak hal di dalam terowongan yang mengonfirmasi hal ini, termasuk pot tanah liat, lusinan koin bergambar Cleopatra dan Alexander Agung, serta patung dengan gambar Ratu Mesir. Cleopatra masih menjadi salah satu tokoh paling populer di Mesir, setara dengan Ramses III dan Tutankhamun. Dia menginspirasi banyak film, lukisan, dan buku. Tapi apa yang membuatnya begitu populer? Dia menjadi terkenal karena ketidakkonsistenannya. Dia adalah seorang penguasa yang cantik dan cerdas, yang menarik Mesir keluar dari krisis dan menjadikannya kekuatan yang makmur. Teks-teks Arab abad pertengahan mengatakan dia menguasai ilmu kimia, matematika, dan filsafat, dan mungkin telah menulis beberapa buku ilmiah. Dia menguasai beberapa bahasa dan punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Ada banyak legenda yang mengatakan dia adalah seorang femme fatale yang membuat banyak pria tergila-gila. Namun, nggak ada bukti kecantikan yang nggak tertandingi. Citra seorang model yang menakjubkan diciptakan oleh Hollywood ketika membuat beberapa film yang menampilkan aktris terkenal yang berperan sebagai Cleopatra. Dan Kaisar Romawi Octavianus, anak angkat Julius Caesar, secara khusus menciptakan citra Cleopatra sebagai penggoda yang berbahaya karena dia adalah musuhnya. Meskipun dia lahir di Mesir, Cleopatra bukanlah orang Mesir. Nenek moyangnya adalah orang Yunani. Salah satu di antaranya adalah Jenderal Alexander Agung. Namun, orang-orang Mesir mencintainya. Dia belajar bahasa dan sangat peka terhadap tradisi negara ini. Dia mengetahui sejarah, mentalitas, dan adat istiadat Mesir kuno dengan baik. Dia meningkatkan tingkat ekonominya dan memperkuat statusnya sebagai kekuatan dunia. Sebagian besar hal ini dimungkinkan berkat kelihayan dan kesan yang dimilikinya. Dia menyukai pertunjukan teater dan perayaan mewah. Dia tahu bagaimana cara mengejutkan orang dan membuat pertunjukan.
Namun, di balik citra luarnya sebagai pencinta kemewahan, dia adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh perhitungan. Mesir kuno adalah negara yang kaya dan mewah, dan Cleopatra melakukan segalanya untuk meningkatkan kekayaannya dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Sebagai contoh, dia pernah berselisih dengan saudaranya, Ptolemeus ke-13. Sang ratu tahu bahwa dia nggak akan bisa melawannya, jadi dia memutuskan untuk menarik Julius Caesar ke pihak mereka. Kaisar Romawi tiba di Alexandria, namun Cleopatra ingin bertemu dengannya. Namun Ptolemeus mengetahui rencananya dan hendak mencegahnya untuk menemui Caesar. Kemudian, alih-alih kedatangan yang mewah dan penuh kehebohan, Cleopatra memutuskan untuk membuat kunjungan yang gak mencolok. Dia membungkus dirinya dengan karpet atau kantong linen yang dibawa oleh para pelayan kaisar ke dalam kamar pribadi Caesar. Cleopatra muncul dari karpet dan membuat Kaisar Romawi terkesan dengan kecantikan dan keteguhan hatinya. Hasilnya, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sekutu dekat. Setelah beberapa waktu, dia membuat Kaisar Romawi yang berpengaruh lainnya terkesan untuk tujuan diplomatik. Dia tiba untuk menemui Mark Antony di atas tongkang emas dengan layar ungu dan dayung perak. Cleopatra mengenakan pakaian seperti Aphrodite dan duduk di bawah kanopi yang megah. Para pelayannya berpakaian seperti Cupid dan meniupkan kipas dan membakar dupa. Tapi Cleopatra menciptakan pertunjukan seperti itu karena suatu alasan. Dia tahu Antony memuja mitologi Yunani dan menganggap dirinya sebagai perwujudan Dionysius. Hasilnya, dia sangat terkesan dengan wanita ini dan akhirnya menikahinya. Cleopatra mempertahankan mahkotanya, memperkuat aliansinya dengan Roma, dan melahirkan 3 anak bagi Antony. Di Mesir, mereka mengadakan pesta besar dan menikmati kekayaan dengan kekuasaan. Namun hubungan seorang pejabat tinggi dengan Ratu Mesir menyebabkan skandal di Roma. Octavianus adalah lawan utama Antony dalam perebutan kekuasaan. Jadi dia mengeksploitasi situasi untuk menggelapkan reputasi pesaingnya. Dia menggunakan propaganda untuk membuat Cleopatra menjadi penggoda yang berbahaya di mata warga Romawi. Dia menuduh Antony menyerah pada pesonanya. Senat Romawi mendukung Octavianus dan menyatakan Cleopatra sebagai musuh. Pada 33 sebelum Masehi, konflik ini mencapai puncaknya ketika Angkatan Laut Antony bertempur dengan armada Octavianus. Octavianus menang dan memaksa musuhnya melarikan diri ke Mesir bersama Cleopatra. Menurut beberapa catatan, mereka berlindung di dekat Alexandria. Dikejar oleh Romawi, mereka bersembunyi di salah satu istana Cleopatra dan menemui ajalnya. Beberapa legenda mengatakan Cleopatra adalah seorang ahli racun. Dia memancing seekor ular berbisa atau kobra Mesir untuk menggigitnya. Selain itu, menurut legenda lain, dia menusuk dirinya sendiri dengan jarum beracun. Ada teori yang mengatakan Cleopatra selalu membawa botol berisi racun di dalam sisirnya. Dan ketika dia terpojok, dia merendam jarum dengan racun ini dan menusuk dirinya sendiri. Tak satu pun dari hal ini yang bisa dipastikan. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu kebenarannya. Mungkin ketika mereka sampai di makam Cleopatra, dunia akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang nasibnya yang tragis. Dia dianggap sebagai penguasa terakhir Mesir. Setelah kematiannya, Octavianus menjarah istana dan kuil-kuilnya dan kembali ke Roma, di mana dia menjadi kaisar utama. Dia berhasil memerintah negara dan memperluas perbatasannya. Kekuasaannya berakhir ketika dia berusia 75 tahun. Sejarah dunia akan terlihat berbeda kalau Cleopatra dan Mark Antony nggak kalah dalam pertempuran laut. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa lebih banyak waktu yang telah berlalu antara masa pemerintahan Cleopatra dan penerbangan Neil Armstrong ke bulan daripada antara pemerintahan Ratu Mesir dan pembangunan Piramida Agung Giza? Armstrong menginjakan kakinya di satelit bumi pada tahun 1969, 2038 tahun setelah kelahiran Cleopatra. Dan pembangunan piramida berlangsung pada 2560 sebelum Masehi. Bayangkan betapa panjangnya sejarah Mesir kuno. Cleopatra lebih dekat dengan kita dalam waktu dibandingkan dengan piramida.